Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, ini hari pertama kali teman-teman berangkat sekolah ke SMA, betul? Senang apa senang? Kalian merasa bangga nggak sekolah di sini? Bangga nggak? Yang bangga bisa angkat tangannya. Yang merasa bangga bersekolah di SMA Negeri 1 Purworejo. Ya, oke. Yang merasa tidak bangga, terpaksa sekolah di SMA siapa? Yang merasa terpaksa, ada? Oke, yang tidak mau ngacung sampai kapanpun, ada? Oke? Ya, oke. Sebelum saya lanjut, saya di sini saya akan menyampaikan banyak hal, cukup 3 hal. Berapa hal? Ya. Nah, tapi saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Supriyanto, saya aslinya dari Desa Kebanaran, Kecamatannya Mandiraja. Saya lulus SMA Negeri 1 Purworejo Klampok itu tahun 2010. Jadi kurang lebih sekitar 13 tahun yang lalu ya. Tahun berapa saya lulus SMA? Ya, 2010 ya. Oke. Jadi apa namanya, dari saya lulus SMA 2010, kemudian melanjutkan kuliah di Jogja dari 2010 sampai 2014 ya. Kampusnya di salah satu universitas di Jogja, namanya Universitas Teknologi Yogyakarta, jurusannya Teknik Informatika ya. Nah, kemudian setelah itu tahun 2021 saya melanjutkan lagi di Universitas Bina Nusantara, ngambilnya manajemen. Jadi sekarang saya juga masih jadi mahasiswa gitu. Sebentar lagi lulus insya Allah. Oke. Yang mau saya sampaikan di sini adalah teman-teman ketika masuk sekolah ini, yang pertama harus merasa layak dan merasa bangga. Merasa apa? Layak dan bangga. Ya. Harus merasa layak dan bangga terlebih dahulu bahwa saya sudah bisa masuk di SMA Negeri 1 Purworejo Klampok, dan teman-teman tahu nggak? Itu mengalahkan lebih dari 300 orang yang lain. Karena yang mendaftarkan lebih dari 2 kali lipatnya gitu ya. Dan Anda harus bangga, Anda terpilih menjadi siswa resmi. Sekarang sudah resmi ya, resmi menjadi siswa di SMA Negeri 1 Purworejo Klampok. Itu harus bangga yang pertama ya. Yang pertama apa? Ya, teman-teman harus bangga ya, bangga bersekolah menjadi siswa di SMA Negeri 1 Purworejo Klampok. Kemudian yang kedua, teman-teman itu harus punya motivasi yang kuat untuk belajar. Punya apa? Motivasi yang kuat. Ya. Teman-teman itu menjalankan amanah dari orang tua. Jadi orang tua tahunya kan teman-teman berangkat pagi ke sekolah, betul? Nah, maka itu harus dijalankan amanah orang tua ya. Amanah orang tua harus dijalankan supaya teman-teman bisa belajar dengan baik, kemudian lulus nanti ya dengan predikat yang terbaik, kemudian bisa menjadi orang yang sukses. Mau nggak jadi orang sukses? Mau? Yang suaranya keras saya doakan semoga lulus SMA bisa langsung sukses. Ya, oke. Jadi yang pertama Anda harus merasa bangga ya bersekolah di sini. Yang kedua harus punya motivasi yang kuat untuk belajar. Jadi jangan males-malesan belajar. Betul? Siap? 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 Ya. Anda harus siap belajar ya, belajar selama 3 tahun ke depan ya. Ini hari pertama ya, hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Anda harus belajar sampai 3 tahun ya, harus sampai lulus, jangan putus di tengah jalan. Sayang sekali Anda sudah berhasil memenangkan, ibaratnya ini kan kompetisi ya, kompetisi masuk ke SMA ini, Anda sudah menang dan Anda harus menyelesaikan perjuangan Anda sampai lulus ini tahun 2026 ya. Nah, yang ketiga ya, pertama kan tadi bangga, yang kedua punya motivasi yang tinggi, kemudian yang ketiga Anda harus punya visi. Harus punya apa? Ya, visi itu adalah gambaran masa depan ya. Jadi masa depan teman-teman itu mau kemana, itu harus sudah dirancang mulai dari sekarang ya. Harus mulai dirancang sekarang. Jadi nanti setelah lulus misalkan mau melanjutkan perguruan tinggi, atau setelah lulus mau bekerja, atau setelah lulus misalkan pengennya langsung menikah berkeluarga, misalnya begitu ya. Ada loh yang seperti itu juga. Nah, mulai sekarang, mumpung baru awal Anda sudah harus menetapkan visi ke depan mau seperti apa. Mau sekolah lanjutan ke perguruan tinggi,
kemudian mau bekerja atau mau yang lain gitu. Anda sudah harus menetapkan tujuannya dari sekarang. Supaya apa? Supaya ketika teman-teman itu berhenti atau malas ketika belajar di tengah perjalanan, Anda ingat motivasi Anda ingat visi Anda gitu ya. Oh, saya mau melanjutkan ke perguruan tinggi, nanti mau lanjut S1, kemudian S2, S3 dan seterusnya. Jadi teman-teman harus punya visi ke depan ya. Siapa di sini yang sudah punya visi? Visi kedepannya sudah tahu ya, lulus SMA saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Siapa yang sudah punya visi? Angkat tangannya. Sudah punya? Bisa ke depan? Ya, tepuk tangan dong untuk teman kita ini. Oke, silakan perkenalan, kemudian visinya apa untuk ke depan ya. Di UGM. Kuliah di UGM terus? Mengambil fakultas kedokteran. Kedokteran, oke. Lanjut? Sudah? Lulus dari kedokteran itu inginnya kerja dulu beberapa tahun buat ambil S2. Oke, ya itu visinya ya. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dong untuk banyak. Minta. Ya. Ya. Oke, ya karena sudah berani maju, saya kasih satu buku ya. Ini judulnya Mimpi yang Kurindu ya. Silakan. Ini tadi siapa? Ya. Oke. Mbak, foto dulu. Foto dulu. Pantas dari orang lain. Foto dari sini. Gak apa-apa, tunjukin bukunya. 1, 2, 3. Foto lagi. 1, 2. Ya. Makasih, Mbak. Ya, tepuk tangan sekali lagi ya. Oke. Saya rangkum ya, saya rangkum. Teman-teman harus yang pertama punya rasa layak ya, rasa bangga untuk sekolah ini. Yang kedua harus punya motivasi belajar yang tinggi, menjalankan amanah kedua orang tuanya ya. Kemudian yang ketiga, Anda harus punya visi ke depan. Supaya apa? Supaya jalan ke depan itu semakin gampang, semakin mudah, dan cita-cita teman-teman bisa tercapai dengan baik ya. Jadi saya cerita sedikit perjalanan saya ya. Jadi ketika saya mau lulus SMA ya, awal-awal semester 1 ya, kelas 12, saya sudah mencari-cari nih kampus mana yang akan saya tuju ya. Kemudian yang kedua, saya harus melakukan itu, harus sekolah itu dengan beasiswa ya. Akhirnya saya dapat kampus dengan beasiswa. Waktu itu beasiswanya sampai 4 tahun sampai lulus gitu ya. Jadi sekolah itu nggak perlu mengeluarkan banyak duit. Jadi buat teman-teman yang merasa misalkan, oh saya dari keluarga yang biasa saja, keluarga yang tidak mampu, itu jangan berkecil hati. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bisa belajar, kemudian bisa mendapatkan beasiswa. Salah satu kuncinya adalah teman-teman harus bisa punya motivasi yang besar, motivasi yang kuat untuk belajar, supaya nanti nilainya bagus ketika sekolah, ketika lulus. Nah, nanti bisa mengajukan untuk beasiswa ke kampus atau ke lembaga-lembaga yang memang mengadakan beasiswa. Nah, kemudian di sana dia di Jogja, saya juga tidak serta-merta mengandalkan kiriman dari orang tua ya. Saya mengajar les gitu ya sampai tahun 2013. Jadi 2010 sampai 2013 saya ngajar les untuk bisa menambah penghasilan gitu ya. Jadi ketika kita mahasiswa, kita punya penghasilan sendiri, meskipun nggak banyak tapi itu bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, minimal begitu ya. Jadi teman-teman harus semangat ya, harus semangat, harus memiliki kemauan yang kuat untuk belajar ya. Jangan memble ya, ngerti nggak memble ya? Jangan malas-malasan. Pokoknya selagi masih muda, teman-teman kan masih muda, harus semangat belajar. Demikian dari saya, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, menambah motivasi dan kemauan keras untuk belajar, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di kemudian hari dalam keadaan yang sudah sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera di sana. Oh, kamera di sana? Iya, kamera di sana.
Oh, ngadep mana dulu? Kamera di sana. Atau foto juga nggak apa-apa. Walaupun hanya satu biar diterima berdua. Iya. Oke.